Waduh, ponselmu jatuh ke rel kereta pas kamu mau masukin ke saku tuh. Kamu cuma bisa bengong di pintu masuk kereta. Sambil ngeliat ke bawah, kamu mulai menggapai ponselmu biar nggak harus turun ke rel. Tapi penumpang lain mulai masuk kereta dan pintunya segera tertutup. Sebentar lagi, keretanya akan siap melaju. Duh, harus gimana nih? Waktumu super mepet. Kamu mau mengambil ponselmu lagi atau mending beli yang baru aja? Tapi kalau beli lagi, berarti kamu perlu nguras tabunganmu sampai jutaan rupiah. Sejumlah orang masih terlihat memasuki kereta, jadi kamu keluar lagi untuk mengambilnya. Tapi ponselmu malah semakin jauh dari posisi berdirimu saat ini. Pasti nggak akan bisa diambil pakai tangan langsung tuh. Berarti kamu harus turun ke rel. Rupanya, ponselmu nyelip di bawah rel. Di dekatnya, ada banyak sampah yang menggunung. Saat kamu meraihnya, tikus mulai berlarian melewatimu, lalu nyenggol jemarimu, sebelum akhirnya ngumpet di tempat gelap. Kamu makin panik, dan pintu kereta mulai menutup. Sejumlah orang mulai mengamati tingkahmu. Jadi kamu segera mengambil ponsel itu dan manjat ke peron. Tapi nggak berhasil. Keretanya sudah mulai bergerak, dan untungnya, sejumlah orang membantumu naik sebelum kereta itu melaju di bawah terowongan. Tapi sebetulnya, kamu nggak boleh ngelakuin hal kayak ini. Risikonya terlalu besar. Jadi sebaiknya kasih tahu pihak yang berwenang aja. Atau kalau memungkinkan, kondekturnya turun ke rel kereta bisa mengancam nyawamu. Tips yang teraman sih sebaiknya ikhlasin aja. Terus beli yang baru lagi. Oke, akhirnya kamu sampai di tempat tujuanmu setelah naik kereta berikutnya. Kemudian berjalan di sepanjang trotoar. Tubuhmu menabrak pejalan lain saat kamu sibuk chattingan. Dan ponselmu langsung jatuh di genangan air. Alat elektronik harus segera dikeluarin dari air. Jadi kamu langsung memasukkan tanganmu ke air keruh untuk mengambilnya. Setelah kamu cek, ternyata ponselmu masih nyala. Tapi jangan senang dulu, palingan itu cuma sebentar. Nah, sebaiknya langsung matiin ponselnya aja. Setelah nyari tempat sepi, kamu mulai membongkar ponselmu agar semua komponen di dalamnya segera kering. Tergantung model ponselnya, kamu bisa melepas tutup belakang dan baterainya. Tapi kalau nggak bisa, lepas tutup dan pelindung layarnya aja. Kamu segera ngambil lap untuk mengeringkan ponselmu. Usap semua bagian yang kira-kira terkena air, seperti port pengecas, jack headphone, SIM, dan tempat SD card. Jangan pakai hair dryer untuk ngeringin ponselmu ya. Fungsinya bukan itu, dan gadgetmu bisa-bisa malah cepat rusak. Kamu juga bisa pakai trik lama dengan menaruh ponsel di dalam beras. Tapi sebelumnya, lakukan proses pengeringan yang sama. Lalu masukin ke beras sampai semua bagian ponsel tertutup beras. Meski bisa menyerap air, beras nggak akan bisa menjangkau semua bagian dan celah kecil di ponsel. Selain itu, bulir berasnya bisa-bisa malah nempel ke ponsel. Jadi sebaiknya pakai gel silika aja. Gel ini biasanya ada pada baju atau sepatu yang baru kamu beli kok. Gel silika lebih ampuh menyerap kelembapan supaya produk kesayanganmu tetap kering. Setelah benar-benar kering, coba deh nyalain lagi ponsel kamu. Kalau bisa berfungsi lagi, berarti bagus dong. Kamu mulai melanjutkan perjalanan, dan ponselmu sudah tersimpan di dalam saku. Sesampainya di rumah, kamu ngecek notifikasi di ponsel, dan ternyata sudah ada banyak email dari akun mencurigakan. Saat kamu mau ngebuka email itu, ponselmu langsung ngehang beberapa kali, dan banyak iklan mulai bermunculan di layar. Kamu langsung menghapusnya, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dan tiba-tiba, aplikasi medsosmu ngebuka sendiri. Saat kamu ngecek daftar panggilan dan pesan, ternyata ada riwayat panggilan dan pesan yang gak pernah kamu ingat. Bateraimu ngedrop dari 60% menjadi 30% cuma dalam hitungan menit. Padahal kamu baru melepasnya dari pengecas. Sebagai langkah awal, kamu perlu mendownload software yang bisa menghapus malware. Kalau kamu biarin, orang lain bisa meretas ponselmu, lalu melihat detail bank dan akun medsosmu. Jangan asal download aplikasi yang mencurigakan. Untuk mastiin, baca dulu review dan ratingnya. Sebaiknya pakai password yang rumit pada ponsel dan laptop. Gunakan huruf kapital dan karakter simbol untuk mengurangi risiko terkena malware. Angka dasar seperti 1234 atau tanggal ulang tahun anabulmu akan gampang ditebak dan malah bikin ponselmu lebih rentan. Variasikan passwordmu di berbagai akun. Hapus history dan cache internet untuk melindungi ponsel. Dengan begini, kamu nggak akan ninggalin jejak kalau ada yang meretas browser dan pencarianmu.
kamu semakin panik dan langsung membawa ponselmu ke tempat servis. Setelah diperbaiki, ponselmu langsung normal lagi. Tapi saat kamu naik tangga, ponselmu jatuh dari saku, lalu terbentur anak tangga, layarnya retak dan pecah berkeping-keping. Itu sih namanya ceroboh. Kamu langsung ngecek ponselmu lagi, tapi kok kerusakannya kayak yang dulu pernah kamu alami ya? Ponselmu mulai nggak responsif. Dan kamu nggak bisa nentuin yang rusak hardware-nya apa software-nya sih. Kalau layar sentuhnya nggak berfungsi, coba deh pasang mouse ke dalam port pengecas. Kemudian klik sejumlah aplikasi buat ngecek fungsinya. Yang penting semua datamu nggak kehapus kan? Kalau layarnya rusak total sampai bagian dalamnya kelihatan, colokan ke laptop dulu. Ponselmu kedetek di laptop nggak? Itu pun kalau port pengecasmu masih berfungsi. Wah, ternyata softwarenya nggak rusak kok. Jadi, kamu datang ke tempat servis lagi dan meminta teknisinya untuk memperbaiki ponselmu. Beberapa hari kemudian, ponselmu sudah bisa dipakai lagi. Kamu langsung pesen taksi untuk mengantarmu ke tempat kerja. Karena udah telat, kamu buru-buru masuk kantor. Tapi, saat tanganmu meraih saku, kamu langsung ingat kalau ponselnya ternyata ketinggalan di taksi. Biasalah, namanya juga ceroboh. Kamu menelepon nomormu dengan ponsel temanmu, tapi nggak diangkat. Perangkat iOS dan Android punya sistem keamanan khusus untuk mengunci ponsel dari jauh. Kalau kamu mengaksesnya melalui perangkat lain yang terhubung ke semua akun, semua info di ponselmu bisa kehapus kok. Tapi kamu perlu mengaktifkannya sebelum ponselmu hilang. Setelah itu, hubungi provider selulermu agar nomormu dinonaktifkan. Kamu nggak mau kan orang lain menguras pulsamu yang biayanya ditagihkan rekening bankmu? Jadi, segera tanyakan aktivitas transaksimu ke pihak bank. Adakah aktivitas pembelian atas namamu sendiri akhir-akhir ini? Sebaiknya batalkan dan bekukan rekeningmu. Nomor seri ponsel bisa sangat ngebantu untuk melacak lokasi ponselmu kalau sewaktu-waktu hilang. Kalau ponselmu hilang di pulau terpencil nun jauh di sana, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi nomor serinya. Setelah aplikasi keamanannya terdownload, biarkan tetap aktif. Aplikasi ini memang bisa menguras baterai di background, tapi kamu perlu memprioritaskan keamanan ponsel. Apalagi kalau kamu banyak beraktivitas. Backup informasimu secara rutin, atau aktifkan backup otomatis. Jangan sampai semua data penting yang kamu simpan bertahun-tahun hilang begitu aja. Tiba-tiba ponselmu dapat telepon dari nomormu sendiri. Kamu pun langsung mengangkatnya. Si sopir taksi ternyata baru selesai kerja, lalu ngebersihin mobilnya dan dia nemu ponselmu di dalam mobilnya. Leganya, dia bersedia mengantar ponselmu ke rumah langsung. Dan setelah ponselmu kembali, kamu segera menaruhnya di tempat aman yang gak akan diketahui oleh siapapun, termasuk kamu sendiri.